Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang sistem ekonomi Pancasila. Jadi kita lihat bahwa sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi ideal yang harusnya diterapkan oleh bangsa kita. Kenapa? Karena Pancasila ini adalah dasar negara. Maka konsekuensinya adalah sistem ekonomi yang kita terapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Kenapa demikian? Karena sebuah dasar negara itu harus dibangun dan diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya sebagai pajangan gitu kan. Jadi idealnya demikian. Hanya saja memang problemnya hari ini karena Pancasila, sistem ekonomi Pancasila ini belum komprehensif. Misalnya ekonomi pembangunan kita masih berdasarkan teori ekonomi kapitalis. Kemudian ekonomi makro juga gitu, mikro juga gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga pada tataran implementasi kita kapitalis, tetapi pada tataran ideal, tataran ideologi kita katanya bersistem ekonomi Pancasila. Tapi kita berharap memang sistem ekonomi Pancasila ini yang bisa diterapkan. Kita lihat seperti apa sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yang pertama adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita menerapkan sistem ekonomi Pancasila tidak bisa bebas nilai. Harus pakai nilai. Ya, harus bernilai. Contohnya curang tidak boleh kan gitu. Kemudian harus jujur, harus sidik ya. Sidik itu jujur kepada Allah. Jadi karena kita sistem ekonomi Pancasila sistem ekonomi yang berketuhanan, harus jujur kepada Allah, sidik. Kemudian amanah ya, harus bisa dipercaya ya. Kalau orang beli barangnya, seorang penjual harus jujur, harus mengatakan bahwa ini barang baru, ini barang lama, ini barang kemarin, ini barang hari ini, ya. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Harus jujur, ya. Itu namanya amanah. Kemudian fatonah, harus cerdas, harus punya strategi. Kita dalam melakukan perdagangan harus punya strategi. Kemudian harus tabligh, harus pandai menyampaikan sesuatu. Jadi Nabi mengatakan bahwa kita harus pandai melobi ya. Karena tidak ada yang sukses dalam bisnis ini tanpa lobby ya. Nah, kalau sistem ekonomi Pancasila, sistem yang berketuhanan ya demikian. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Jadi sistem ekonomi Pancasila ada sistem yang menitipkan pada kemanusiaan yang beradab. Nah, karena dia sistem kemanusiaan, makanya tidak ada pemerasan ya. Kalau karyawan punya hak cuti, dikasih hak cuti. Kalau karyawan punya hak tunjangan, dikasih hak tunjangan. Kalau karyawan punya hak BPJS kesehatan, dikasih BPJS kesehatan, dikasih BPJS tenaga kerja gitu kan. Tidak ada eksploitasi. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Nabi mengatakan, bayarlah upah buruh tenaga kerjamu sebelum keringatnya mengalir ya. Sebelum keringat mengalir kata Nabi. Kemudian sistem ekonomi Indonesia ada sistem ekonomi yang berorientasi kepada persatuan Indonesia. Nah, persatuan bisa terjadi dengan kebersamaan dan kekeluargaan, kegotong royongan. Jadi sistem bersama-sama. Ini sesuai juga dengan ajaran Islam. Apa kata ajaran Islam? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat kemungkaran. Kemudian kerakyatan. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kerakyatan. Jadi sistem ekonomi yang mengutamakan kehidupan rakyat, mengutamakan hajat hidup orang banyak. Bukan hajat hidup kelompoknya saja, ya, bukan hajat hidup pemilihnya saja, tapi orang banyak. Kalau Anda menerapkan sistem ini, maka yang diutamakan orang banyak.
ya, bukan keuntungan, bukan uang saja, tapi keuntungan. Nah, ini sesuai dengan ajaran Nabi, ya. Kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kemudian yang kelima, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Asasnya apa? Asasnya persamaan. Jadi semua manusia itu sama. Kata Islam, semua manusia sama. Tidak peduli yang kaya, miskin, yang tua, muda, ya. Yang berakal dan tidak berakal, semuanya sama. Kecuali apa kata Nabi? Kecuali takwanya. Ya, semua sama. Dan ini diimplementasikan di dalam saat sholat. Ya, salat sholat jamaah. Mau pejabat, mau orang miskin, tapi yang datang duluan tetap saf pertama. Yang datang belakangan, saf belakangan. Kan gitu. Kemudian wukuf di Arafah juga gitu, diimplementasikan gitu. Ya, semua yang kaya dan yang miskin berikhram, kain putih yang sama. Kemudian saat mati juga gitu. Sama saja. Semua dikapan dengan kain putih, tidak ada kapan yang lain. Ini persamaan, keadilan sosial, ya, keadilan sosial. Dengan keadilan sosial ini, maka apapun jabatan kita, apapun profesi kita, kita mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Kemudian Pancasila sebagai platform ekonomi, kita lihat apa saja platform ekonomi Pancasila itu. Yang pertama moral agama. Jadi landasan ekonomi Pancasila itu moral agama. Yang pertama. Yang kedua pemerataan sosial. Pemerataan sosial maksud di sini bukan seperti yang dikonotasikan sistem ekonomi komunis, ya. Kalau komunis sama rata sama rasa. Beda sama komunis, tapi kalau yang dimaksud pemerataan sosial di sini adalah sama-sama merasakan, ya. Kan tidak mungkin orang yang punya pabrik ban sama penghasilannya dengan tampal ban, kan tidak bisa, ya. Tapi yang penting yang tampal ban bisa merasakan, yang pabrik ban juga bisa merasakan. Kemudian moral nasionalisme ekonomi. Jadi moral ini penting, ekonomi yang berkebangsaan, kita mengutamakan kepentingan bangsa. Itu platform ekonomi Pancasila. Kemudian moral kerakyatan. Jadi kerakyatan mengutamakan kepentingan rakyat, ya. Ekonomi Pancasila itu mengutamakan kepentingan rakyat. Kemudian moral keadilan sosial, berkeadilan, ya. Berkeadilan sosial. Kalau sistem ini diterapkan, insyaallah, ya, insyaallah Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Rabbun ghafur. Nah, masih relevankah platform Pancasila dengan kondisi sosial ekonomi saat ini? Kita lihat konteksnya. Yang pertama, cita-cita ideal pendiri bangsa. Apakah cita-cita ideal kita sudah tercapai? Cita ideal kita apa? Bangsa yang adil dan makmur. Apakah sudah tercapai? Kalau belum, artinya apa? Masih relevan ekonomi Pancasila diterapkan. Kemudian kita lihat praktek ekonomi kerakyatan. Apakah ekonomi kerakyatan sudah dipraktikkan dengan baik di sini? Kalau tidak, artinya apa? Ekonomi masih relevan. Kemudian kita lihat praktek ekonomi aktual yang terjadi hari ini. Seperti apa? Seperti ini yang kita lihat, ya. Ekonomi kapitalis, ya, kapitalis, liberalis, dan sangat individualistik, memikirkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ini dengan melihat tiga konteks ini, saya kira hari ini ekonomi Pancasila masih relevan untuk diterapkan. Tinggal lagi kita dari sisi mana kita harus menerapkan ini. Apakah memulai dari diri kita, kemudian dari kelompok kita, kemudian dari daerah kita, kemudian kita secara kebangsaan. Saya pikir memulai menerapkan ekonomi Pancasila dari diri kita dulu, ya. Bagaimana kita berpikir Pancasilais. Setelah itu baru dalam skala besar, baru kenegaraan, ya. Karena sekarang dasar negara kita sudah Pancasila, kemudian
landasan idealnya juga Pancasila, semua organisasi, cuma tinggal lagi mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita yang perlu Pancasila. Jangan memikirkan ekonomi kita sendiri, tapi pikirkan juga ekonomi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.